Hey hop hop gengs! Apa sih yang paling kamu ingat dari sosok seorang Bruce Lee? Pakaian berwarna kuningnya yang khas? Senjata nunchakunya? Tendangan sampingnya atau pukulan legendaris 1 incinya? Namun ada beberapa hal yang menarik tentang Bruce Lee, tapi belum banyak diketahui orang-orang. Seperti yang bakal aku sampaikan di video berikut ini. Nah, Bruce Lee lahir pada tanggal 27 November 1940 di San Francisco, Amerika Serikat. Ayahnya seorang penyanyi opera kanton Hong Kong dan aktor film. Jadi, gak heran Bruce Lee udah mulai tampil dalam film saat masih berumur 3 bulan dalam film berjudul Golden Gate Girl yang rilis tahun 1941. Nah, setelah itu, keluarga mereka pindah ke Hong Kong dan ia pun sering dibawa sama ayahnya dan menjadikannya cukup terkenal dalam Chinese opera. Ia juga pernah berperan dalam film The Kid di tahun 1950, serta beberapa karakter dalam film lain. Oh, emang berbakat ya dari kecilnya? Bruce Lee kemudian tumbuh menjadi sosok yang luar biasa nih di era tahun 70-an. Namun gak banyak yang tahu kalau aktor yang telah memerankan 12 film fenomenal ini memiliki cacat bawaan. Yaitu salah satu kakinya panjang sebelah dan testis yang besar sebelah. Gak hanya itu, di balik layar Bruce Lee sebenarnya menggunakan kacamata tebal. Tapi demi acting, dia menyiasatinya dengan menggunakan soft lens. Kemudian saat bersekolah nih, Bruce Lee dan teman-temannya sering berkelahi dengan anak-anak Inggris karena masa kecilnya bersamaan dengan periode pendudukan Jepang di Hong Kong pada masa Perang Dunia Kedua. Lee ini sering berkelahi karena benci terhadap orang Inggris yang memandang rendah orang Tionghoa kala itu. Dari situ pun ia tertarik belajar bela diri. Pada usia 13 tahun, Bruce Lee pun menjadi murid Yip Man, guru kungfu Wing Chun. Selama 5 tahun Bruce belajar kungfu dengan giat. Dan suatu hari ayahnya pun memutuskan untuk membawanya kembali ke San Francisco karena sering dikejar polisi saat menjadi petarung jalanan. Nah, semasa hidupnya Bruce Lee ini sangat konsen pada latihan fisik dan kebugaran tubuh. Metode latihan fisik yang sering ia lakukan adalah melatih beban dengan perut dan lengan. Gak hanya itu, aktor berdarah Jerman Cina ini bisa melakukan push up 1 tangan hanya dengan menggunakan telunjuk dan ibu jarinya aja. Wow! Ia juga bisa nih hanya dengan jempol saja, namun dengan 2 tangan. Hebat banget ya! Selanjutnya, cara latihan Bruce Lee yang lain adalah dengan mengangkat barbel tanpa pemanasan lalu menaruhnya di atas bahu. Namun ternyata metode ini membuatnya terluka pada jaringan saraf. Ia pun dianjurkan untuk beristirahat total selama 6 bulan di atas ranjang. Dan tidak diperbolehkan berlatih kungfu. Hal ini membuatnya tertekan sehingga waktunya banyak dihabiskan untuk nulis. Dan terciptalah buku Tao of Jeet Kune Do yang menjadi bestseller. Jangankan buku, tulisan tangan Bruce Lee untuk memotivasi dirinya sendiri dengan judul My Definite Chief Aim terjual dengan harga 436 juta rupiah dalam suatu lelang. Ya, namanya juga orang terkenal. Tapi nih Pop Gengs, citra Bruce Lee yang terkenal jago berkelahi bisa pull up sampai 50 kali dengan 1 tangan, serta memiliki kecepatan pukulan hingga 1/500 detik dari jarak sekitar 1 meter ke targetnya itu, ternyata bisa runtuh seketika. Saat adik Bruce Lee, Robert Lee, berbagi cerita tentang kakaknya yang ternyata takut sama kecoa. Ternyata ya. Hal itu disampaikan sama Robert Lee saat mengunjungi Jepang untuk mempromosikan film Bruce Lee, My Brother yang ditayangkan tanggal 13 Juli 2013 lalu. Sepanjang karirnya, Bruce Lee dikenal karena memiliki kecepatan gerak. Namun gak hanya itu, ia juga mempopulerkan teknik One Inch Punch, yaitu tinju dari jarak 1 inci. Pada kejuaraan Long Beach Karate Turnamen tahun 1967, ia pertama kali memamerkan tinju 1 incinya dan membuat penonton acara kungfu di TV
terperangah. Bruce Lee mempraktikannya pada seorang juara judo asal Jepang. Di sini terlihat pejudo ditinju dari jarak 1 inci sampai terangkat kedua kakinya dari lantai dan terjatuh di kursi. Kunci dari pukulan ini ya menggunakan teknik spesial atau jurus wushu tradisional. Yang harus diperhatikan adalah 2 hal, yaitu menyerang dan bertahan. Caranya dimulai dengan mengantarkan tenaga dari pergelangan kaki, kemudian ubah kuda-kuda jadi seperti posisi hendak melangkah. Nah, jika tulang dan otot berkoordinasi dengan sempurna, kamu bakal punya tenaga yang lebih besar. Sok pintar banget sih aku. Jadi, tenaga besar tinju 1 inci ini ya berasal dari transformasi kuda-kuda santai menjadi posisi yang kokoh dan tegang dalam sekejap. Ya, sayangnya Bruce Lee meninggal di usianya yang masih terbilang muda, tepat di usia 32 tahun. Ada banyak spekulasi bagi misteri kematian seorang Bruce Lee. Soalnya kematiannya pada tanggal 20 Juli 1973 terjadi secara mengejutkan. Ada yang bilang kalau guru dari aktor Chuck Norris ini dibunuh oleh gangster karena menolak membayar uang keamanan. Ada juga yang bilang kalau ia dikutuk karena telah membeli rumah berhantu. Kabar lain juga menduga nih bahwa ia dibunuh pendekar Shaolin yang marah lantaran nih Bruce Lee telah menyebarkan kungfu kepada semua orang di penjuru dunia. Wah. Terus ada yang bilang nih, ia tewas justru karena terlalu keras berlatih kungfu. Hingga tuduhan bahwa ia meninggal saat berselingkuh dengan Betty Ting Pei sebab ia meninggal di apartemennya. Namun, hasil penelitian forensik menyatakan penyebab kematian Bruce Lee 9 hari kemudian. Bahwa ia ternyata hypersensitif terhadap obat penghilang rasa sakit yang bernama Aquagesic yang diberikan oleh Betty Ting Pei saat mengeluh sakit kepala. Obat itu pun mengakibatkan pembengkakan di dalam otak yang berujung pada koma dan kematian. Nah, menurut kamu faktanya yang mana nih? Atau kamu punya pendapat lain atau info lain soal kematian Bruce Lee? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Mumpung masih di sini, gimana kalau kamu like, share, dan subscribe video ini biar teman-teman kamu bisa ikutan cerdas kayak kamu, Pop Gengs. Tonton juga video dari daftar populer lainnya ya. Makasih banyak udah nyimak. Bye-bye.